Siapa Melkisedek? Apakah dia manusia? Apakah dia Yesus? Apakah Salem sama dengan Yerusalem? Kenapa Melkisedek dijadikan sama dengan anak Allah? Mari kita tetap fokus pembahasan ini yang pastinya sesuai apa yang Alkitab katakan. Karena Alkitab merupakan standar pendidikan orang Kristen sebagai buku agung yang harus dipercayai dan dituruti. Apapun yang kita dengar, apapun yang kita anuti, apapun yang kita percaya dan pegang, pertanyaannya, apakah itu atas dasar Alkitab? Jadi mari utamakan Alkitab yang mengandungi firman Tuhan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Sebelum kita bahas tentang Melkisedek, mari kita sedikit kembali di kisah perjalanan Abraham dari dia mendapat panggilan untuk keluar dari negerinya sehingga dia kembali ke Kanaan dan menjadi sangat kaya, banyak ternak, perak dan emasnya. Inilah secara ringkas perjalanan Abraham. Dan Alkitab mengatakan dari Mesir Abraham kembali lagi ke Kanaan dan menjadi sangat kaya, banyak ternak, perak dan emasnya. Waktu ini Lot masih ada bersama dengan dia. Dan mereka juga sekali lagi kembali ke Betel dan mendirikan tenda-tenda mereka di samping mezbah yang pernah mereka dirikan sebelumnya. Namun kekayaan mereka yang banyak itu mendatangkan lebih banyak pula kesulitan. Walaupun di tengah-tengah kesukaran dan pencobaan, mereka hidup bersama-sama dengan damai. Tetapi di dalam kemakmuran, mereka berada dalam bahaya di mana timbulnya persengketaan di antara mereka. Maka berkatalah Abram kepada Lot, "Janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri." Walaupun Lot telah berutang budi kepada Abraham atas segala kekayaan itu, namun Lot tidak menunjukkan rasa syukur kepada Abraham. Dengan roh mementingkan diri dalam diri Lot, kini ia melayangkan pandangannya dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Waktu ini tanah yang paling subur di seluruh Palestina adalah lembah Yordan. Di sana juga Lot melihat ada kota-kota besar yang kaya dan indah. Banyak orang menjalankan perdagangan yang mendatangkan untung di pasar-pasar yang ramai itu. Maka mengertilah kita kenapa Lot memilih untuk tinggal di sana dan menikmati kekayaan di Sodom yang sudah kita pelajari di video sebelum-sebelum ini. Admin tidak membahas lagi tentang kehancuran Sodom sebab sudah dibahas di video sebelumnya. Anda boleh lihat videonya, linknya ada di description video ini. Karena pembahasan kali ini tentang kisah sebelum kehancuran Sodom dan Gomora. Mari kita lanjut. Kembali Abraham menerima dari Tuhan satu perjanjian akan memiliki seluruh negeri itu. Setelah itu ia pun pindah ke Hebron. Di sana dia mendirikan tenda-tendanya dekat pohon-pohon terbantin di Mamre. Dan membangunkan sebuah mezbah bagi Tuhan di sampingnya. Di padang-padang yang tinggi dengan udara terbuka, dengan kebun-kebun buah zaitun dan buah anggur, dengan ladang-ladang yang ditumbuhi gandum, serta padang rumput yang menutupi bukit-bukit, ia hidup. Puas dengan kehidupan seorang bapa yang sederhana ini, dan meninggalkan Lot kepada kemewahan yang membinasakan di lembah Sodom itu. Abraham dihormati oleh bangsa-bangsa di sekelilingnya sebagai seorang penghulu yang gagah perkasa, seorang pemimpin yang sanggup dan arif bijaksana. Ia juga kaya dalam iman, luhur dalam kedermawanan, tidak goyah dalam penurutan, rendah hati dalam kesederhanaan dari hidup pengembaraannya. Abraham juga bijaksana dalam tutur kata, berani serta ahli dalam peperangan. Kejadian 14 ayat 1 dan 2. Pada zaman Amrafel, Raja Sinear, Ariok, Raja Elasar, Kedorlaomer, Raja Elam, dan Tideal, Raja Goyim, terjadilah bahwa raja-raja ini berperang melawan Bera, Raja Sodom, Birsha, Raja Gomora, Sinab, Raja Adma, Shemeber, Raja Zeboim, dan Raja Negeri Bela,
yakni negeri Zoar. Lalu keluarlah raja negeri Sodom, raja negeri Gomora, raja negeri Adma, raja negeri Zeboim, dan raja negeri Bela, yakni negeri Zoar, dan mengatur barisan perangnya melawan mereka di lembah Sidim, melawan Kedor Laomer, raja Elam, Tideal, raja Goyim, Amrafel, raja Sinear, dan Ariok, raja Elasar, 4 raja lawan 5. Setelah Abraham mendengar dari salah seorang pelarian tentang cerita peperangan itu, serta malapetaka yang telah menimpa anak saudaranya yaitu Lot, ia pun mengambil keputusan untuk menyelamatkan Lot. Dalam persiapan untuk berperang, Abraham terlebih dahulu mencari nasihat dari Ilahi. Dari tendanya sendiri, ia telah mengumpulkan 318 hamba-hambanya yang terlatih. Orang-orang yang terlatih dalam hal takut akan Tuhan, dalam pelayanan mereka terhadap majikan mereka, dan dalam menggunakan senjata. Kejadian 14 ayat 14. Ketika Abraham mendengar bahwa anak saudaranya tertawan, maka dikerahkannyalah orang-orangnya yang terlatih, yakni mereka yang lahir di rumahnya, 318 orang banyaknya, lalu mengejar musuh sampai ke Dan. Abraham membagi-bagi tenteranya agar dapat menyerbu dari segenap penjuru dan menyerang tenda-tenda musuh pada malam hari. Serangannya begitu hebat dan tidak diharapkan menghasilkan kemenangan yang cepat. Kemenangan telah diperoleh Abraham di bawah lindungan Tuhan. Abraham bukan saja telah memberikan satu pelayanan yang baik terhadap negerinya, tetapi juga telah membuktikan dirinya sebagai seorang yang perkasa dalam peperangan. Pada waktu Abraham kembali, Raja Sodom bersama dengan pengawal-pengawalnya telah keluar untuk mengalu-alukan si pemenang itu, yakni Abraham. Raja itu memerintah agar Abraham mengambil segala harta benda itu dan meminta hanya agar tawanan-tawanan itu dikembalikan kepadanya. Tetapi Abraham pergi berperang bukan untuk mencari keuntungan, dan ia pun menolak untuk mengambil keuntungan dari orang yang sedang ditimpa kemalangan. Ia bermaksud biar hanya pengikut-pengikutnya saja yang menerima bagian sesuai dengan hak mereka. Kejadian 14 ayat 22 sampai 24. Tetapi kata Abraham kepada raja negeri Sodom itu, "Aku bersumpah demi Tuhan Allah yang Maha Tinggi, pencipta langit dan bumi, aku tidak akan mengambil apa-apa dari kepunyaanmu itu, sepotong benang atau tali kasut pun tidak, supaya engkau jangan dapat berkata, aku telah membuat Abraham menjadi kaya. Kalau aku, jangan sekali-kali. Hanya apa yang telah dimakan oleh bujang-bujang ini dan juga bagian orang-orang yang pergi bersama-sama dengan aku, yakni Ener, Eskol, dan Mamri, biarlah mereka itu mengambil bagiannya masing-masing." Dalam Kejadian 14 ayat 18 hingga 20, Alkitab mencatat orang lain yang datang menyambut Abraham yang menang itu adalah Melkisedek, Raja Salem, yang membawa roti dan anggur untuk menjamu tentaranya. Sebagai imam Allah yang Maha Tinggi, ia telah mengucapkan berkat ke atas diri Abraham dan bersyukur kepada Tuhan yang telah mengadakan satu kelepasan yang besar melalui hambanya itu. Dan Abraham memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Jadi kalau Raja Sodom datang menemui Abraham dengan tujuan mendapat pembebasan rakyatnya, manakala Melkisedek datang untuk memberkati Abraham yang menang itu, dan Abraham memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Siapakah sosok Melkisedek ini? Nama Melkisedek muncul 12 kali dalam Alkitab, 2 kali dalam Perjanjian Lama, yakni Kejadian 14 ayat 18 dan Mazmur 110 ayat 4, dan 10 kali dalam Perjanjian Baru, semuanya dalam surat Ibrani di pasal 5, 6, dan 7. Dalam kitab Kejadian pula nama ini muncul sebagai salah satu tokoh narasi yang berjumpa dengan Abram. Sedangkan dalam Mazmur 110 ayat 4, kata ini muncul sebagai suatu predikat dari suatu pernyataan. Tuhan telah bersumpah dan ia tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya. Menurut Melkisedek yang merujuk kepada penekanan yang sedalamnya terhadap janji tersebut tentang mesianik. Dan kita mendapati bahwa Ibrani 5 ayat 6, 10, Ibrani 7 ayat 11, 15, dan 17 mengutip kitab Mazmur ini. Sedangkan Ibrani 7 ayat 1, 2, 6, dan 10 merujuk pada nama tokoh dan penjelasan tentang namanya. Dalam Mazmur, Melkisedek adalah gambaran berdasarkan ramalan mesianik. Dan dalam kitab Ibrani pula dia dinyatakan sebagai lambang Kristus. Melkisedek dalam bahasa Ibrani, Malkizedek.
di mana perkataan Malki ini berasal daripada perkataan Ibrani, yaitu Melek atau raja, dan perkataan Zedek di sini merujuk kepada sifat yang positif, yaitu kebenaran. Jadi nama Melkisedek ini bermaksud raja kebenaran. Lalu juga digelar Raja Salem. Ada apa dengan kata Salem? Nah, menurut Jacques B. Duncan dalam bukunya yang bertajuk Bible Commentary International, gelaran Salem di sini merujuk kepada nama kota Yerusalem yang lama. Jadi zaman Abraham, Yerusalem dikenali sebagai Salem atau damai atau keselamatan. Di Salem sudah ada pondoknya dan kediamannya di Sion. Menurut catatan Mesir pada abad 19 sebelum Masehi, Yerusalem bermaksud kota damai dan Melkisedek adalah raja adil atau raja kebenaran. Dan Raja Salem yaitu Melkisedek membawa roti dan anggur. Ada apa dengan roti dan anggur ini? Berbicara tentang roti dan anggur ini membawa nada keagamaan di dalam naratif ini. Kita melihat ada dua alasan di sini. Pertama, ia mempunyai hubungan kait dengan lambang pemberkatan dan pernyataan kesyukuran untuk berkat ilahi. Kedua, ia merujuk kepada bahasa bait suci karena roti dan anggur dalam bait suci merujuk kepada antara item yang diletakkan di tempat kudus di hadapan hadirat Allah. Jadi selain posisi raja, Melkisedek juga adalah imam Allah yang maha tinggi. Sekali lagi Jacques B. Duncan menyatakan bahwa Melkisedek adalah wakil untuk Tuhan di zaman Abraham dan raja memegang gelar Zedek di dalam gelaran rajanya menunjukkan bahwa dia adalah raja Kanaan yang dipilih Tuhan dan berada di dalam konteks kerohanian. Dan di kitab Ibrani menuliskan dalam Ibrani 7 ayat 3. Ia tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersilsilah, harinya tidak berawal, dan hidupnya tidak berkesudahan. Karena ia dijadikan sama dengan Allah, ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Nah, ada beberapa pandangan orang mengenai ayat ini. Ada yang mengatakan Melkisedek adalah inkarnasi Yesus di zaman Abraham. Apakah benar? Tidaklah demikian, karena Alkitab mengatakan dalam Ibrani 7 ayat 3 bahwa Melkisedek hanya menyerupai Yesus, namun bukanlah Yesus itu sendiri. Yang kedua, ada juga yang berpendapat bahwa Melkisedek adalah makhluk surgawi, sebab tanpa ayah dan ibu. Apakah benar? Tidak. Alasan kenapa Melkisedek bukan makhluk surga, karena jika seandainya Melkisedek diakui sebagai makhluk surga, maka Melkisedek akan menjadi Tuhan itu sendiri. Itu berarti keimamatan ilahi ada dua gelombang, yaitu keimamatan Melkisedek dan keimamatan Yesus. Kalau begitu, untuk apa manusia membutuhkan Yesus sebagai imam besar kalau Melkisedek sudah menjadi imam besar ilahi? M.L. Andreasen menyatakan dalam bukunya yang bertajuk The Book of Hebrew bahwa seandainya Melkisedek itu benar-benar tidak dikatakan tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersilisila, harinya tidak berawal dan hidupnya tidak berkesudahan secara arafiah, maka ia mempunyai kualiti sebagai Tuhan. Namun ia tidaklah demikian. Ia merujuk kepada ketiadaan rekod Melkisedek sebagai imam besar Allah yang maha tinggi dan merupakan gambaran mesianik yang menjadikan ia sebagai lambang kepada imam besar yang akan datang, yaitu Yesus. Jadi, apakah Melkisedek manusia? Sudah pasti dia adalah manusia, karena Alkitab mencatat dia adalah sosok orang. Ia hanyalah seorang manusia biasa dan karakter dan kualifikasinya merupakan lambang kepada Yesus. David Headstone menyatakan dalam bukunya yang bertajuk Jewish New Testament Commentary bahwa sosok manusia yang bernama Melkisedek ini bukanlah pernyataan misteri. Dan ini terjadi karena kitab Tanakh tidak menyatakan rekod mengenai Melkisedek. Ini membenarkan penulis kitab Ibrani ini membuat midras bahwa Melkisedek tetap meneruskan keimamatannya. Jadi Melkisedek adalah manusia, hanya tidak ada data keluarganya, tidak dicatat memiliki ayah atau ibu maupun silsilah kelahirannya. Dan kematian, silsilah Melkisedek menjadi tipologi simbol untuk pelayanan keimamatan Yesus dan menjadi fakta bahwa Yesus adalah kekal.
Yesus bukan Melkisedek dan bukan meneruskan pekerjaan keimamatan Melkisedek. Melkisedek adalah manusia berdosa, sementara Yesus tidak berdosa. Keimamatan Melkisedek yang bukan keturunan Harun menjadi gambaran keimamatan Yesus. Yesus yang juga bukan keturunan Harun. Intinya di sini pelayanan Melkisedek sebagai imam besar menjadi contoh pelayanan keimamatan Yesus. Melkisedek bukanlah Kristus dan Kristus tidak meneruskan pekerjaan Melkisedek. Dikatakan juga dia kekal selamanya sebagai imam besar dan simbolik ini dikenakan kepada Kristus sebagai anak Tuhan yang melayani sebagai imam besar yang kekal selamanya. Sekali lagi, kenapa Melkisedek dijadikan sama dengan anak Allah? Karena ia dijadikan sama dengan anak Allah, perkataan ia merujuk kepada Melkisedek dengan keimamatannya. Ia dijadikan sama dengan anak Allah, yaitu Yesus dalam garis keimamatan. Melkisedek bukan keturunan Lewi, bukan keturunan Harun. Yesus imam besar kita juga tidak termasuk keimamatan Lewi. Tidak ada nubuatan dalam tulisan-tulisan Musa mengenai seorang imam yang bangkit dari suku Yehuda. Bukankah seorang imam harus dari keturunan Lewi? Lalu kenapa Yesus dari keturunan Yehuda menjadi imam besar bagi kita? Demikian juga Melkisedek juga bukan dari keturunan Lewi, tetapi menjadi imam selama-lamanya. Melkisedek menjadi imam selama-lamanya, demikian juga dengan anak Allah. Namun penting diketahui bahwa keimamatan Melkisedek itu sama dengan keimamatan anak Allah. Malah perkataan dijadikan sama harus difahami. Didefinisikan sebagai membuat seperti atau serupa atau untuk menghasilkan faksimili. Dengan kata lain, gambaran besar yang penulis Ibrani ingin kita lihat adalah bahwa Yesus dengan sempurna menggenapi apa yang dibayangkan dalam kisah Melkisedek dalam Kejadian. Jenis perwatakan Melkisedek mengenai raja, imam, kebenaran, dan damai sejahtera telah digenapi dengan sempurna dalam Kristus. Kelayakan Melkisedek tanpa silsilah dan tanpa permulaan atau akhir menggambarkan Yesus yang tidak mempunyai silsilah imam atau tempo perkhidmatan imam, tetapi dilantik oleh Tuhan dan imam selama-lamanya. Jadi sebagai kesimpulan, kalau dulu Abraham bertemu dengan Melkisedek dan mendapatkan berkat, maka sekarang ini para penerima surat Ibrani pun kembali bertemu dengan Melkisedek, yakni Melkisedek yang lebih terungkap dari penampilan Melkisedek yang sebelumnya. Dialah Yesus Kristus yang adalah imam besar agung kita selama-lamanya. Bertemu lagi kita di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.